Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Afifah, NPM 71921217771. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu UMKM serta pengelolaan permodalan usaha UMKM. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai sistem di mana yang memiliki tujuan untuk mengurangi dan menghilangkan spesifikasi, standar, harapan pelanggan yang tidak sesuai dengan cara yang paling efektif dan efisien. Nah, selain itu, manajemen mutu juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat mutu yang diinginkan. Adapun tujuan dari sistem manajemen mutu itu sendiri yaitu untuk menetapkan visi untuk karyawan, yang kedua menetapkan standar bagi karyawan, yang ketiga membangun motivasi dalam perusahaan, dan yang keempat membantu melawan resistensi terhadap perubahan dalam organisasi, dan yang terakhir untuk membantu mengarahkan budaya perusahaan. Selanjutnya yaitu kriteria sistem manajemen mutu. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua rencana strategis, dan yang ketiga fokus pada pelanggan, dan yang keempat manajemen pengetahuan, analisis dan pengukuran, dan yang kelima fokus pada SDM, dan yang keenam manajemen proses, dan yang terakhir hasil bisnis. Adapun tujuan dari kriteria sistem manajemen mutu yaitu untuk memenuhi keinginan masyarakat standarisasi di Indonesia dalam menyediakan dimensi SNI yang selalu selaras dengan standar internasional yang berkaitan. Selanjutnya yaitu 8 prinsip manajemen mutu ISO 9001-2000. Yang pertama, fokus kepada pelanggan, yang kedua, kepemimpinan, dan yang ketiga, pelibatan semua pihak, dan yang keempat, pendekatan proses, dan yang kelima, pendekatan sistem ke manajemen, dan yang keenam, perbaikan berkelanjutan, dan yang ketujuh, pendekatan faktual dan berkelanjutan, dan yang terakhir, hubungan saling menggantung kepada semua pemasok. Selanjutnya yaitu komponen utama manajemen mutu. Yang pertama, sistem manajemen, yang kedua, mentalitas dasar, yang ketiga, gugus kendali mutu, dan yang keempat, langkah pemecahan masalah, dan yang kelima, alat kendali mutu. Selanjutnya yaitu 5 konsep manajemen mutu. Yang pertama yaitu terus-menerus, yang kedua pemberdayaan karyawan, dan yang ketiga pembandingan kinerja, dan yang keempat JIT atau just in time, yang kelima pengetahuan mengenai peralatan dan teknik yang berguna dalam penerapan manajemen mutu. Selanjutnya yaitu pengelolaan modal dan anggaran modal UMKM. Pengelolaan modal, manajemen modal kerja merupakan bagian yang sangat sensitif bagi perusahaan. Manajemen modal kerja dalam suatu perusahaan diperlukan untuk mengetahui jumlah modal kerja optimal yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu anggaran modal UMKM.
Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses perencanaan pengeluaran modal untuk memperoleh aset yang aliran kasnya diperkirakan di atas 1 tahun. Penganggaran modal mencakup keseluruhan proses penganalisisan proyek-proyek dan penetapan proyek mana yang akan dimasukkan ke dalam penganggaran modal. Selanjutnya, penganggaran modal pada UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat melangsungkan bisnisnya dengan melakukan perkembangan bisnis atau membuat cabang dengan mengumpulkan dana investasi. Mendefinisikan industri kecil sebagai suatu kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya yaitu macam penganggaran modal menurut Brigham dan Houston. Penggolongan usul investasi dapat diterapkan dalam yang pertama, investasi penggantian. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas. Yang ketiga, investasi penambahan jenis produk baru. Termasuk dalam golongan investasi penambahan kapasitas adalah usul-usul penambahan jumlah mesin dan pembukaan pabrik baru. Investasi penambahan kapasitas sering juga bersifat sebagai investasi penggantian. Dengan sendirinya, tingkat ketidakpastian pada investasi penambahan kapasitas lebih besar daripada investasi penggantian. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.